datang belum? We should also think of closing your accounts because before you know it is the 31st of May. I know we have some days still, but you know I don't want to be late. Let's do it. It's good to hear your voice. So take care. Alright. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kepada semua yang baru kita masuk. Minta maaf, hari ni macam ada benda lah. Saya cuba buat kan, hari ni Facebook bagi saya some problem. Tapi Alhamdulillah, dah kita settlekan benda tu. InsyaAllah hari ni kita akan ada alright, orang daripada Indonesia, right? Yes, we are going to have satu ikon daripada Indonesia insya-Allah hari ni Hari ni kita ada ikon daripada Indonesia dan esok kita ada daripada Norway. Kita besok daripada Norway babe. Besok kita ada satu orang juga abang aku dah kenal dan kita boleh kongsi banyak esok, right? Esok kita ada seorang wanita daripada Norway. Jadi hari ini kita hanya nak cerita-cerita sikit dan saya juga akan bawa 2-3 orang anda berkongsi, alright? Excuse, okay. Alright, mute all. Okay. Alright, insyaAllah kita akan bersama dalam 1 jam ni, 1 jam, 2,5 sampai 3,5 di Facebook dan yang lain insyaAllah, alright? Actually hari ini adalah hari yang keempat ataupun dalam bulan 5 ni dan kita dah berapa lama hari ini dah masuk dah berapa dah? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wah, dekat 13 babe. 13 ikon yang kita dah bawa. Selama ni dah 13 ikon insya-Allah, right? So kita akan terus lagi definitely. Dan hari ini kita ada juga apa ni? Sekejap, kita nak betulkan balik benda ni. Alright. Alright. So apa khabar semua? Alright. Apa khabar semua? Kita akan menunggu. Apa kata kita share dulu. Alright, kepada member-member kita dan terima kasih kepada yang ada di Zoom. Alright. InsyaAllah kita akan bercerita sekejap dan saya akan bawa juga 1-2 daripada Zoom untuk berkongsi pengalaman mereka dalam business challenge yang berlangsung selama ni. So apakah yang awak dah dapat daripada program yang kita jalankan semenjak 21 semenjak PKP tu kita dah start satu program, alright? 7 hari selepas tu kita terus sambung dengan business challenge. Hari ni saya memang penat sangat sebab saya memang penat daripada semalam saya belum melapkan mata lagi sekejap, alright? Sebab program yang tersusun lagi sibuk daripada hari biasa lah. Aku ni macam lagi sibuk daripada hari biasa. Hari biasa tu at least bolehlah tidur ke apa. Tapi sekarang tak boleh tidur. Padahal duduk kat rumah ni. Duduk kat rumah pun tak boleh tidur. Kalau dulu aku travel, tahulah kan. Aku travel sana, travel sini memang tak boleh tidur. Kan? Tapi duduk rumah sekarang tak boleh tidur. Tapi apa-apa pun saya tengah enjoy apa yang sedang berlaku. Satu perubahan dalam new norm kita. Satu perubahan yang lain sangat. Berapa yang ada rasa macam tu? Alright, kita berapa orang yang kat sini? Alright. Berapa yang rasa macam tu? Apa perubahan yang awak dapat daripada PKP ni? Alright, pukul 3 kita punya ikon daripada Indonesia hari ni Chris belakang tu handsome orang dia jutawan yang luar biasa. Ada resort sendiri dan ada berpuluh-puluh kedai dobi di Indonesia. Jadi kita akan bersama dengan beliau untuk kita korek banyak rahsia insya-Allah hari ini. Jadi itu pukul 3. Apa ni? Macam hari ni macam lain pula mood aku ni.
Biasa lain, hari ni macam lain sikit. Sebab apa tahu? Sebab dia macam ni. Tadi aku dah siap semua tahu. Semua saya dah siap. Tapi bila nak connect tadi, alih-alih Facebook cakap your account is like block. Saya macam, asal account aku block? Kan kenapa macam block? Itu yang macam saya macam tak. Dan saya pergi balik, saya buatlah apa yang saya boleh buat. Dan akhirnya okey, tak ada hal. Kita dah masuk balik. Alright, so kadang-kadang setiap kali kita belajar something, saya banyaklah belajar dalam satu perjalanan ni, banyak sangat belajar, especially technology. Right, I learned so much, so I'm grateful for COVID that happened. For me, it's bring some blessing. Of course, ada juga, like kita bukan gembira sebab orang whatever, tapi masa yang kita dapat ni dapat kita banyak gunakan untuk kebaikan, insyaAllah. Alright, thank you for being here, insyaAllah. Alright, dan saya hari ni nak bawa beberapa orang untuk saya nak berkongsi dan bersoal jawab sekejap. Mungkin saya nak bawa siapa yang ada dekat sini yang boleh actually like bersama dengan Abang Abu untuk bersoal jawab, nak just like go through sikit apa yang berlaku selama ni dengan you all. Boleh tak saya nak panggil Nadira Zawani? Boleh ke? Untuk bersoal jawab macam like just like share your journey with us during this like how many days? 12 days. What you gain from like going through the program and all those stuff. Is that okay? Kalau okay, kita nak just jemput Nadira Zawani. Alright, dipersilakan Nadira. Yes. How are you, Nadira? Sihat, alhamdulillah Abang Abu. Sihat. Okay, so how are you? Sihat lah? Sihat, alhamdulillah. Boleh dengar tak suara Abang Abu? Macam putus-putus. Macam putus-putus Alright. Cuba dengar betul-betul lah cuba dengar. Boleh dengar? Okay, clear. Alright. Suara Nadira okay, very clear. So mungkin Nadira, saya nak tanya, like you been in this program, saya ingat daripada awal kan, daripada first like sampai hari ni dah berapa hari dah? Dah 13 hari ya? Betul. Dah 13 days. So maybe you want to share what actually like you gain. What do you think that you gain from program ni? Okay. Firstly, yang banyak membantu actually daripada hari pertama sampai hari ni, banyak sangat ilmu yang sometimes kita rasa kita tak agak pun benda tu berlaku kan. Macam dalam keadaan sekarang ni, mungkin kita dah plan kita punya perjalanan bisnes kita kan, and suddenly benda macam apa yang berlaku sekarang ni dia sedikit dia macam mengganggu kita punya planning tu. So challenge bisnes 21 hari ni sangat membantu sebab dia macam dia bukan saja bagi kita buka mata kita dalam bisnes tau. Dia banyak ada juga ilmu yang kita boleh applykan dalam hidup kita. So pada dia program ni sangat membantulah, and then lagi satu dia sangat macam kita tak payah keluar pun kat depan laptop pun kita boleh just go through everything kan. Kalau tak sebelum ni kita kena pergi seminar Abang Abu, betul tak? Kita kena pergi kita kena spend masa kita kena keluar, tapi hari ni kita just depan laptop je. So benda tu sangat membantu. Digalakkanlah untuk siapa yang belum join tu bolehlah join program ni. Okay. So apa yang Nadira buat apa ni? Dira menyediakan satu platform sisterhood untuk bantu wanita-wanita di luar sana untuk bangkit. So dari segi emosi, untuk financial everything lah. So so kita sediakan satu platform untuk bantu wanita-wanita di luar sana untuk bangkit. Kita bagi macam-macam seminar, kita bagi social support. Alright. So ni untuk siapa? Untuk wanita je lah? Wanita. Kita fokus pada wanita. Okay. So ada apa-apa lagi nak cerita ke? Tak tahu nak cerita macam mana sebab dia terlalu banyak yang input yang kita dapat kan. Terlalu banyak. So
Actually dia worth it lah, worth it. Pada dia macam harga yang apa ni kita join, especially untuk VIP pass lah. VIP pass kita ada extra session, kita ada special privilege untuk kita kita ada sesi soal jawab dengan ikon-ikon yang Abang Bu bawa kan. So ikon ni semua orang-orang yang hebat. So kita boleh direct tanya diorang untuk bantu apa yang kita boleh, apa input yang diorang boleh share untuk bantu kita punya business. Tu pada Dira yang the most important things is soal jawab lah, sesi soal jawab dalam backstage lah. Pada Dira lah benda tu banyak membantu sebab kita boleh direct tanya kan. Right, kalau ada satu soalan yang nak tanya Abang Bu sekarang, apa soalan tu? Biar aku jawab sekarang. Soalan apa? Dira ke? Ada satu soalan nak tanya sekarang, apa soalan nak tanya Abang Bu? Soalan apa? Soalan Apa-apa bisnes ke? Apa-apa soalan bisnes. Apa yang nak tanya sebab Dira dah banyak tanya pada Abang Bu. So banyak yang ni lah, banyak membantu di belakang tabir. Alright. Alright, thank you very much Dira for sama dengan kita. Alright, so insyaAllah kita akan sambung. Hari ni best, hari ni kita ada ikon daripada Indonesia, alright. So kita akan jumpa nanti. Alright, now sekarang saya nak jemput lagi seorang Kak Nur Fariha yang ada juga bersama dengan kita. InsyaAllah kita nak jemput Kak Nur Fariha. Alright, Kak Nur Fariha. Alright, Kak Nur Fariha, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini sebenarnya hari yang sangat tight actually untuk saya, ya. Tapi saya rasa walaupun belum rehat lagi daripada semalam ni, saya rasa Allah bagi banyak barakah, Allah bagi banyak kekuatan, dan pula saya dapat pada kekuatan energi orang lain tu. Sebab saya rasa semua yang ada di sini adalah orang-orang terpilih yang mahukan perubahan dalam hidup dia. Sama ada dia nak membaiki lebih baik ataupun dia mencari jalan untuk memperbaiki diri dia. Okey, saya cerita sikit tentang diri saya. Saya baru berjinak dalam dunia perniagaan. Saya mengusahakan perniagaan umrah, haji dan juga travelling. Jadi maksudnya apa yang dialami oleh sahabat-sahabat dalam industri saya juga mengenai keadaan yang sama. Tapi bagi saya mengambil langkah pandangan perspektif bahawa apa yang berlaku ni banyak hikmah dia. Terlalu banyak hikmah dia untuk saya sebab dia memberi saya ruang untuk melihat apa perubahan, apa langkah-langkah yang perlu saya buat untuk ke depan, insya-Allah. Jadi setakat ni saya dah menjalani 6 siri program Business Challenge bersama Abang Abu dan juga tetamu-tetamu dia yang bagi saya semua hebat-hebat. Untuk pengetahuan semua, sebelum ni saya tak pernah pun terfikir, tak pernah terdengar pun sebenarnya nama Abang Abu. Dan tak pernah imagine pun bahawa saya akan masuk di dalam circle ini. Kan, jadi saya rasa bagi saya sebagaimana salah satu tetamu yang lepas telah berkongsi cerita dengan kita, tidak ada sesuatu apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni yang berlaku secara koinsiden. Saya lihat ni adalah sebagai salah satu doa saya yang pernah saya buat, mana saya pernah minta dengan Allah supaya memberi sahabat-sahabat rakan kerja, rakan nasihat yang boleh membantu saya untuk menjadi seorang peniaga yang lebih baik. Jadi saya rasa sedikit demi sedikit Allah perkenalkan saya satu persatu dengan manusia-manusia hebat. InsyaAllah. Jadi 3 perkara saya nak share hari ini, very simple one. Terutama untuk kita semua dan untuk semua yang berada bersama kita. Kita semua yang penting dalam hidup kita ini, di mana sekalipun tahap semangat kita mesti berada dalam circle orang-orang yang mempunyai energi, yang sentiasa bersemangat dan menunjukkan istiqamah dia untuk terus membangun, kerana itu juga faktor positif yang akan membantu kita. Yang kedua yang sangat penting saya rasa ilmu.
Okey. Sebab saya rasa dengan ilmu kemahiran yang saya dah pelajari setakat ni, insya-Allah saya rasa semua kawan-kawan yang ada tidak sekali-kali sepatutnya mengambil mudah apa yang kita belajar hari ini. Kita kena cuba semampu mungkin untuk apply. Dan kita tengok apa cabaran orang-orang hebat telah lalui, apa pengajaran hidup yang telah mereka melalui supaya kita tak melakukan the same problem. Kita tak nak apa orang kata melakukan masalah yang sama beberapa kali. Okey, yang seterusnya saya rasa kenapa penting bagi saya program ni, kerana program yang Abang Abu bawa bersama tetamu-tetamu dia ni membantu kita mengingati dua perkara penting. Pertama, kebaikan yang perlu kita buat ke dalam kehidupan di dunia, dan yang kedua, kehidupan kita di akhirat supaya kita mendapat redha Allah. Jadi kita dapat dua-dua insya-Allah. Jadi saya rasa jom kita teruskan bersama Abang Abu dan siri dia seterusnya. InsyaAllah Allah bagi kebaikan dan barakah untuk diri kita semua. Right. Okay, thank you very much Kak. Thank you very much. Alright, thank you. Dan kita nak tengok siapa lagi ada kat sini. Ini tadi kita jumpa semua usahawan tau. Sekarang kita nak tengok yang bukan usahawan pun ada juga. Apa dia dapat? Hilmi, are you ready Hilmi? Alright, kita nak just bawa Hilmi ke depan, just nak share dengan semua orang ni apa yang dia actually belajar, apa yang dia dapat. Unmute Hilmi, you boleh unmute. Yes, okay, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah ikuti program kena kuat sikit. Hari ini dah 12 hari yang ke-13 saya join Business Channel. Alhamdulillah saya kerja makan gaji, tapi dengan pengalaman yang dikongsikan oleh para trainer dan VIP Abang Abu, alhamdulillah membuka minda saya. InsyaAllah ilmu yang diberikan di Indonesia untuk manfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya. InsyaAllah saya akan terus. Sebelum ini saya ni macam pengalaman baru bagi saya lah dalam bidang ni. Saya pun tak pernah jumpa, saya pun tak pernah buat video, tak pernah apa. Sebelum ni saya tak tahu pun ada Zoom boleh bercakap macam ni. Cuma tahu tengok video orang. Sekarang ni kami boleh guna dan try buat video. Saya pun biasa pun malu lah buat video. Sebelum ni saya tak pernah buat video. Ini kali keempat ni saya rasa. Kakak kena Abang Abu ni dah buat video. Allah tu kata, Abang ni belajar apa nak buat apa. Tapi alhamdulillah dengan ilmu, keyakinan diri pun bertambah. Okay, alhamdulillah. Very good. Very good. Very good. Alright, terima kasih. Itulah antara beberapa adik-beradik, kita panggil dia adik-beradik adik-beradik kita, right? Yang bersama dengan kita tadi, dan kita akan sebentar lagi kita akan menunggu sebab itu dah paling penting lah hari ni kan. Hari ni kalau Abang Abu punya sesi tak ada kat sini pun, saya macam host saja. Kita tunggu lagi 3 minit. Ada tak apa-apa soalan kat sini? Alright, kalau ada soalan kita boleh jawab. Dan nampaknya di Singapura kita masih lagi dalam lockdown sampai 1 hari bulan Jun. Dan Malaysia nampaknya dah ada satu perintah dia tambah lagi satu kan, maksudnya dah boleh pergi kerja dan sebagainya insya-Allah, right? Jadi okay, that's very baiklah untuk some people kan. Ada yang cakap okay, baik, ada yang cakap alamak kenapa macam cepat sangat dan sebagainya. Tapi sebagai seorang bisnes, orang peniaga ni memang dia especially yang memang mengharapkan bisnes-bisnes yang macam biasa tu, jadi mereka memang kena pergi. Kalau tak macam mana kan, berapa lama nak duduk dan sebagainya. Alright, thank you Naz Yaakob ada kat sini, Fidarosa, Niati, Ching. Alright, okay now. Kita sebentar lagi kita akan jemput kita punya sedikit latar belakang. Saya ni kenal dia dekat mana? Saya terjumpa dia dekat salah satu event dekat Batam. Masa tu saya ada dijemput untuk bagi talk di Batam. So kita ada ramai lah speakers kan. So salah satu speaker adalah Chris, dan kat situ saya jumpa Chris berbual dan saya nampak macam Chris ni
very very nice guy, like dia macam tak ada angga kan. Kadang-kadang bila jutawan ni dia angga banyak. Dia angga ni macam dia ada sifat angga kan. So Chris ni dia very relax. So I thought like, this is a very nice, right? Macam then kita get to know, dan dia pun pernah datang Singapore. Kita have like rusa, murtabak rusa. Aku saja nak buat kau lapar. Lepas tu sup kambing warna merah tu, like mi goreng kan. Wih, sedap. Ya Allah, aku puasa. Tapi kat situ kita dapat banyak berkenalan lebih, dan dari situlah saya tahu dia ada banyak. Dan dia ada banyak, antara bisnes yang dia ada adalah beberapa jenis banyak bisnes, tapi antaranya ada resort dia, bina resort dia sendiri, dan dia juga ada Dobi, right? Dobi multiple branches banyak, dan dia juga ada lagi banyak bisnes-bisnes yang mungkin dia dah start. Itu masa aku kenal berbual pun, saya dah berbual, last jumpa dia pun dah dekat 6-7 bulan masa dia datang Singapore. Tapi selalu kita akan contact lah. Saya ni biasa, kalau kawan-kawan saya ni saya akan contact, insyaAllah. Jadi semua yang belum mengenali Abang Abu, insyaAllah kita kalau kenal Abang Abu, saya akan belanja awak memang sup tulang merah dekat Singapore. Jadi adik-adik ni semua yang dah join Zoom kan, nanti Abang Abu akan bagi special. Nanti saya akan bawa you all pergi Singapore. Pergi Singapore lepas COVID dah habis kan. Yang Singapore kita bawa you pergi Malaysia, pergi KL. Kita exchange. Lepas tu kita belanja awak makan makan apa tau? Makan sup merah. Tempat tu lah saya bawa Azizan makan kat situ. Saya bawa si Yanu tu, Allahu Akbar, nama dia pun tak ingat tu. Alright, ada tu semualah speaker-speaker mana yang saya kenal, saya bawa dia orang makan kat situ. Memang best lah tempat tu, right? So, sajalah nak berbual kan. Dan esok kita ada orang daripada Sweden. Norway. Besok kita ada seorang wanita hebat yang sebenarnya telah menempah nama di Norway. Berasal daripada kita, daripada Singapura, tapi telah pergi ke sana untuk menimba banyak pengalaman, akhirnya berjaya di sana insya-Allah. Jadi kita akan juga nak bawa dia esok. Lusa Abang Abu bawa sifu Abang Abu sendiri. Seorang sifu, Datuk Steven Chu, seorang multimillionaire yang sangat mengajar Abang Abu mengenai bisnes. Right? Dia mengajar saya macam mana nak buat secara macam sistematik, tanpa kita perlu berada di mana kan. Jadi saya akan bawa dia juga untuk kita berkongsi juga. Jadi itu lusa 6 hari bulan. Dia 6 hari bulan insya-Allah. Esok kita ada daripada Sweden, dan hari ni kita ada daripada Indonesia. Wow, dahsyat juga kita. Kita bawa orang jauh-jauh lah, babe. Bukan orang dekat sini je tau, macam-macam. InsyaAllah lepas ni kita akan ada daripada London, daripada mana-mana aku ada kontak, aku akan bawa. Right? Untuk nak berkongsi ilmu-ilmu. Dan mereka ni semua orang yang Alhamdulillah sudah membuktikan kejayaan, jadi kita boleh belajar banyak. InsyaAllah, right? So, saya akan cek sama ada Chris sudah pun sampai. Saya kena telefon airport dulu. Saya cek dengan airport sama ada dia ada landing ke belum. Kalau landing saya nak suruh orang pergi ambil. Saya cek dulu, saya kena cek mana. Chris, okay. Yes, Chris. Alright, Chris dah ada kat sini. Boleh Chris? Okay, Chris dah sampai dah. Dia dah ada di airport. Dia transit kat Singapore, lepas ni dia kena pergi KL. Alright. Ni baru saya dapat information. Alright, Chris dah sampai. Sekejap lagi dia akan masuk ke tempat ni. Jadi saya nak anda, apa kata kita ni macam semangat sikit. Aku tengok macam korang ni lembik sangat tau. Mungkin sebab aku punya, diorang ni belum sampai lagi. Orang tepuk-tepuk ni belum sampai. Kejap lagi aku panggil diorang. Aku panggil sebab diorang, kenapa diorang belum sampai lagi tepuk-tepuk ni. Mungkin diorang ni tepuk-tepuk ni. Sekejap lagi dia dah sampai. Allahu Akbar. Susah betul tak ada tepuk-tepuk ni. Alright, mana orang tepuk-tepuk ni? Alright, Chris dah sampai. Chris belum Chris belum. Kita masih tunggu kedatangan Chris, insya-Allah. Saya cek belum lagi. Chris tengah on the way. InsyaAllah dia akan sampai sebentar lagi. Jadi bila dia sampai yang dalam ni, dulu kita bagi dia satu semangat dia. Kita tepuk. Kita kasih dia supaya dia boleh kasih banyak kat kita. Alright. Dan kalau next time kita nak pergi Batam, kita nak pergi, maybe kita nak pergi somewhere di Indonesia ni, the best is we can actually like macam pergi tempat dia. Kita boleh lepak tempat dia. Sebab dah jadi member kita tepuk.
Dia dah sampai. Dia lambat ni hari. Aku potong gaji sekejap lagi. Semua dah sampai ni. Alright. Okey, ini untuk anda semua yang berada dekat Zoom. Okay. Alright, Zoom. Kita nak tunggu lagi. Kita masih lagi menantikan kedatangan ikon hari ini. Yang saya memang teruja juga nak dengar, nak belajar banyak dengan brother ni. Alright, yang memang luar biasa. Memang banyak dia punya, benda yang kita boleh belajar daripada beliau. InsyaAllah saya nak bawa terus, saya tak nak tunggu lagi. Sebab saya rasa orang bukan nak tengok saya sebab dia orang dah menyampah tengok saya setiap hari, muka dia ni je kan. Alicia asyik muka dia ni, jadi saya minta diri, saya nak just bawa Chris ke depan dan saya nak terus tinggalkan tempat ni dan saya akan berada di belakang untuk bersama dengan semua VIP untuk kita dengar Chris. Alright. Jadi saya tanpa nak melengahkan lagi, saya nak bawa Chris ke depan. Satu tepukan kepada Chris kita. Alright, satu tepukan. Tepuk. Alright, Chris. Assalamualaikum, Chris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Chris? Alhamdulillah. Baik, Abang Abu. Sehat. Saya tengok Chris, saya lagi bersemangat. So dekat sana sekarang puasa lah. Chris puasa tak? Alhamdulillah, insyaAllah masih berpuasa sampai jam 10. Saya ni macam tanya member dulu masa sekolah saya macam tu. Engkau puasa tak Nari? Macam tu kan, sama jugalah. Saya punya PL tak berubah, dah besar macam ni. Alright Chris, hari ini sebenarnya kita bersama dengan beberapa usahawan-usahawan yang terpilih yang berada bersama dengan Chris sekarang. Kalau Chris tengok kat situ ada ramai yang sedang melihat untuk bersama dengan Chris hari ini sampailah pukul 4 nanti. Bersama ni juga Abang Abu buat benda ni secara live juga di Facebook Abang Abu sendiri. So di situ pun ada juga orang sedang melihat, mendengar dan sebagainya. Jadi kita ada dua segmen dalam program ni. Segmen pertama adalah kita akan berkongsi dengan topik daripada ikon kita. Jadi ikon kita akan bagi topik berbual hari ini untuk memberikan manfaat kepada mereka. Dan ikon-ikon yang saya bawa ni alhamdulillah termasuk Tris ni orang-orang yang bukan datang sini nak menjual apa-apa, nak cuba, tak ada. Everybody datang dengan niat nak memberi. So for that I want to thank you again. Terima kasih kerana sudi mengambil jemputan Abang Abu walaupun saya tahu awak ni memang sibuk sangat dengan keadaan ekonomi dan keadaan bisnes awak tu, tapi sanggup berikan. Okey, itu segmen yang pertama. Segmen kedua kita akan bersama dengan yang ada di dalam Zoom ni untuk bersoal jawab. So ini adalah dua segmen yang kita akan jalankan, Chris. Boleh Chris Okey. Alright Chris. So okay, sekarang nak saya serahkan pada Chris. Chris boleh start the whole thing. I just want you to rock the stage, Chris. Alright, sekali lagi satu tepukan sebelum Chris memulakan. Come on. Bagi dia energy. Ya Allah, bagi dia energy sikit. Bagi dia energy. Jangan duduk macam tu je. Alright, okay. Silakan Chris. Okey, terima kasih Abang Abu. Terima kasih semua teman-teman yang ada di Indonesia, di Singapura, dan tidak terkecuali juga yang berada di Malaysia. Dan selamat buat Malaysia. Kalau tak silap saya dengar, Malaysia udah lepas lockdown. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu berada dalam kondisi yang sehat ya. Dan jadi ini Abang Abu, saya kena tinggal satu orang ya. Yes, boleh. Oke, jadi hari ini sebetulnya saya tak tahu nak cakap apa, tapi saya nak sedikit share tentang beberapa pertanyaan kawan-kawan saya di FB khususnya terkait dengan bisnis di masa COVID sekarang ini. Abang Abu tahu, sekarang saya memang masih running new business ya, new business with new brand. Dan itu saya mulai di masa COVID. Jadi beberapa kawan-kawan juga ada sedikit yang merasa, wow, ini bukan waktu yang tepat untuk memulai sebuah bisnis kan. Asal semua orang tahu kita sedang berada dalam sebuah kondisi pandemik. Jadi tidak hanya secara kesehatan, sosial, tetapi juga secara ekonomi, keuangan, dan bisnis itu benar-benar drop ya, benar-benar drop. Nah, menjawab beberapa pertanyaan teman-teman, sebenarnya tidak hanya kawan-kawan yang ada di luar sana aja, kami sendiri di dalam perusahaan kami, KG Corp, juga merasakan hal yang sama. Tidak hanya di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di seluruh dunia hampir semua mengalami hal yang sama. Tetapi
apa yang kami lakukan sekarang adalah sebagai entrepreneur tidak lebih sekadar ingin terus membuat sebuah karya di mana itulah nyawa dan semangat kami untuk bisa terus memberikan yang terbaik. Sebenarnya bukan yang terbaik bagaimana menghasilkan uang dari bisnis tersebut, tidak, tetapi adalah yang terbaik untuk perusahaan, company, dan yang terbaik untuk para employee, karyawan, pekerja yang ada di perusahaan. Itu sebenarnya intisari dari mengapa seorang entrepreneur, wirausahawan itu mesti harus terus memiliki karya, terus berinovasi, dan terus menjalankan bisnisnya cara bertumbuh. Seperti itu. Kalau yang saya selalu dengar selama ini, banyak kawan-kawan yang menasihati dan mengatakan di belakang, oh, seorang pengusaha, entrepreneur itu hanya memikirkan tentang uang. Sebenarnya tidak. Apalagi di masa seperti sekarang ini, kita bisa rasakan semua orang, negara di lockdown, city di lockdown, dalam arti kata kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalian bisa rasakan bahwa ketika kita tidak berbuat apa-apa, hanya duduk di rumah aja, 1-2 hari mungkin oke lah. Kita bisa sedikit refresh, kita bisa save more energi. Tapi setelah hari keempat, hari kelima, dan seterusnya, ternyata itu sangat-sangat membosankan. Jadi di sini kita bisa melihat, kita bisa merasakan bahwa inti dari sebuah bisnis, sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan itu sebenarnya bukan melulu tentang uang. Tetapi kita sebagai manusia itu memang harus beraktivitas, bergerak terus, berkarya, bekerja, seperti itu. Nah, ini juga yang kami alami, kami rasakan. Jadi karena hal itu, maka sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang wirausahawan, tentunya tidak ada pilihan lain selain kita harus berjuang, bertahan dalam kondisi ini, dan terus fight for our dream, seperti itu. Nah, kalau boleh dapat saya simpulkan beberapa poin tentang bagaimana kita bisa tetap survive di kondisi COVID seperti ini, yaitu yang pertama yang saya lakukan ya, saya nggak tahu kawan-kawan di luar sana melakukannya seperti apa, tetapi saya pikir semua apapun yang kita lakukan untuk bertahan dan berjuang dalam kondisi seperti sekarang ini sudah pasti itulah yang terbaik. Nah, untuk kami sendiri di KG Corp, nah saya itu ada memiliki beberapa cukup banyak bidang usaha. Saya ada foundation ya, rumah tapis untuk menghafal Al-Quran. Saya juga ada company ekspor import, kemudian saya ada franchising, laundry, saya juga ada manufacturing, macam-macam. Dan Pak Bu tadi juga cakap, saya juga punya resort. Jadi bisa dibayangkan, dulu saya memulai bisnis ini hanya dengan modal 5 juta, bisnis Dobi, laundry business, itu dengan hanya modal $500 aja pertama kali. Dan sekarang alhamdulillah bisnis itu bisa berkembang. Dan yang terakhir, yang jadi tantangan kami adalah kita mulai menjalankan sebuah bisnis hospitality, yaitu sebuah bisnis resort, beach resort di Pulau Bintan, sekitar 1 jam atau ya 1 jam by ferry dari Singapura ke Pulau Bintan. Nah, sekarang apa yang kami lakukan di dalam masa COVID ini untuk bisa bertahan dan masih terus berkarya? Yang pertama yaitu adalah yang perlu kita lakukan. Yang kami lakukan adalah yang pertama itu melakukan ronsen keuangan A. Ronsen keuangan di sini macam X-ray, financial X-ray ya. Kalau tak salah silap saya AA ada mengajarkan financial X-ray juga di kelas AA yang pernah saya tonton sebelumnya. Nah, itu sangat benar sekali. Yang kami lakukan pertama kali adalah melakukan financial X-ray. Kenapa? Karena financial X-ray ini sangat penting dalam kita menentukan
apa tindakan, apa langkah, apa strategi yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi yang pertama sekali sebagai wirausahawan yang saya lakukan adalah melakukan financial X-ray. Jadi financial X-ray di sini yaitu saya meminta report status keuangan perusahaan Indo holding company, and then perusahaan anak, dan saya melihat semua berapa liquid yang perusahaan miliki, kemudian potensi penjualan dari setiap bisnis tersebut, apakah masih bisa berjalan terus, ataukah mesti kita tinjau ulang, atau mungkin kita stop untuk sementara waktu. Nah, dari financial X-ray tersebut, maka akan terlihat, maka akan kita dapatkan keputusan yang akan kita ambil. Tentunya keputusan yang terbaik terkait dengan jalannya roda perusahaan yang kita jalani sekarang. Nah, itu yang pertama, jadi melakukan financial X-ray. Nah, setelah melakukan financial X-ray, apa yang kami lakukan? Yaitu yang kedua, memangkas, memotong, mengurangi beberapa karyawan di setiap bisnis tersebut. Karena apa? Karena tentu dalam kondisi seperti sekarang, di mana sales itu akan menurun dan sudah pasti menurun karena kegiatan ekonomi banyak yang terhenti, kegiatan perkantoran banyak yang terhenti. So, secara nyata sales itu udah pasti akan turun. Jadi kita harus mereview ulang lagi jumlah karyawan yang harus kita masih pekerjakan atau tidak, karena para pekerja itu tentu memiliki cost, biaya ya. Jadi dari situ kita harus lakukan yang namanya pemangkasan karyawan. Nah, setelah kita lakukan pemangkasan karyawan, apa yang kami lakukan? Yang ketiga yaitu kita akan menghitung ulang kembali berapa besar beban yang harus ditanggung dalam sebuah bisnis. Ya, contoh bisnis, katakanlah bisnis resort. Jika kita ingin terus bertahan dengan jumlah karyawan yang tadi katakanlah 30 orang. Nah, dengan kondisi seperti sekarang, berapakah target yang harus kita buat agar bisnis bisa terus berjalan, namun masih tetap memiliki profit. Nah, dari situ kita bisa menghitung ulang kembali. Jadi kita wajib menghitung ulang karena bisnis itu sendiri adalah sebuah beban sebenarnya. Bisnis bukan profit. Bisnis ketika kita mulai pertama kali menjalankan sebuah bisnis, membuka sebuah bisnis, kita itu dihadapkan dengan yang namanya sebuah beban atau cost, ya, cost operation yang harus kita keluarkan setiap hari ya, setiap jam, setiap detik, bisnis itu mengandung sebuah beban atau cost. Jadi kita mesti benar-benar menghitungnya. Nah, dari situ kita harus hitung bebannya berapa. Katakanlah dalam 1 bulan kita harus menanggung beban baru yang awalnya katakanlah $10.000. Nah, dengan kondisi setelah COVID dan dengan jumlah karyawan yang semakin sedikit dan sales yang tentunya pasti jauh-jauh berkurang, maka kita bisa melihat berapa sih sebenarnya jumlah potensial income kita dengan kondisi yang sedang drop seperti sekarang. Nah, dari situ kita bisa menentukan, oh mungkin cost kita sebelumnya dalam kondisi normal adalah 10.000 Sing, dan dengan kondisi seperti sekarang, sales turun, pasti akan berkurang, jumlah karyawan berkurang, tentu cost-nya juga akan berkurang, katakanlah di angka 3.000. Nah, dari 3.000 cost biaya ini, maka kita akan hitung kembali berapa semestinya target yang kita harus dapatkan minimal untuk menutupi semua cost yang ada di dalam bisnis yang kita jalankan tersebut. Seperti itu. Nah, itu pentingnya kita harus menghitung ulang target dari bisnis yang kita jalankan di masa COVID ya. Karena di
kondisi normal itu tentu cost, biaya dan income juga akan berbeda ketika dengan kondisi seperti sekarang ini. Nah, ketika salesnya turun, costnya juga turun. Nah, kita sebenarnya masih bisa membuat inovasi-inovasi untuk bisnis kita tersebut tetap menguntungkan. Contohnya di distributor kami yang di Pulau Bintan itu untuk kawan-kawan yang memiliki resort di tempat lain, hotel di tempat lain yang tidak jauh dari tempat kami berada, itu umumnya semua pada tutup. Saya tidak tahu keputusannya tutup kenapa, tetapi kami di New Marjoli Beach Resort itu memutuskan untuk tidak tutup. Nah, namun dari tadi hanya berjumlah 28 orang karyawan, sekarang dalam kondisi seperti sekarang kita hanya membuka 5 villa saja, 5 room saja. Nah, sehingga cost kita semakin rendah. Dari electricity, dari air, dari jumlah pekerja, semua itu akan rendah. Nah, tentunya kita juga sesuaikan dengan target. Untuk sekarang per on report bulan April itu kita alhamdulillah kita tidak hanya saja impas break even point, tetapi kita juga ada sedikit profit, ada kelebihan sedikit ya, di mana kelebihan tersebut kita masih bisa gunakan untuk operation di bulan Mei sekarang ini. Itu salah satu contoh yang kami lakukan di bisnis yang kami jalani. Nah, yang keempat kalau kami lakukan adalah bahwa setelah kita melakukan financial ronsen, financial X-ray, kemudian mengurangi karyawan dan menghitung ulang target, kemudian yang kami lakukan adalah membuat sedikit-sedikit inovasi ya dalam bisnis yang kami jalankan. Inovasi tentunya tidak banyak yang bisa kita lakukan, begitupun dengan pemasaran ya. Untuk kondisi sekarang tidak banyak yang bisa kita lakukan, tetapi inovasi sekecil apapun bisa kalian buat sebagai upaya untuk dapat terus menunjukkan kepada customer di luar sana bahwa kita masih on operation, masih do service ya, seperti itu. At least paling tidak ada 1-2 customer yang akan menggunakan jasa atau produk yang kita jual. Seperti itu. Nah, yang paling penting dari keempat poin tadi itu adalah ini ada hal yang kelima. Jadi buat kami itu yang paling penting adalah kita mesti bersiaga, mesti mereview apa yang sudah kita lakukan di masa seperti sekarang ini, dan tentu tetap berpikir secara positif. Karena pikiran positif itu akan membawa dan mendekatkan hal-hal yang positif ke dalam lingkungan kita. Seperti itu. Nah, jadi itu mungkin 5 hal yang kami lakukan di masa pandemi seperti sekarang ini terhadap bisnis yang kami jalankan. Dan alhamdulillah buat teman-teman ini sekadar sharing saja dari sekian banyak lini bisnis yang kami jalani di masa COVID 3 bulan terakhir ini, alhamdulillah masih sangat-sangat baik. Bekerja masih dengan sangat-sangat luar biasa dan memiliki keuntungan tidak banyak, tetapi alhamdulillah kami tidak merugi. Dan sebagai contoh, kita di bulan ini juga masih akan terus membuka cawangan yang kedua dari new brand kami, yaitu Laundry Box Express Laundry, yang baru aja bulan lalu, bulan April kita start di Pulau Batam, dan insya Allah kita akan buka cawangan kedua di Tanjung Pinang. Mungkin itu yang bisa saya berbagi. Alright, okay. Sangat banyak info menunjukkan bahawa walaupun COVID, kalau kita masih positif, masih ada strategi, kita review balik, kita masih boleh go on, to sustain. Okay, Chris, saya nak tanya Chris. Chris ni macam sekarang ada macam-macam benda, kan? Macam-macam benda, itu ada, ni ada, macam-macam, betul? Dan kadang-kadang ramai orang ni dia nak jadi macam tu. Ada orang pun nak jadi macam Chris. Dia nak buat tu, dia nak buat ni, dia nak buat ni. Tapi macam mana Chris start dulu? Adakah Chris start terus buat macam tu semua? Ataupun Chris ada buat satu dulu, kemudian dah buat, baru dia berkembang ke macam mana? Apa mungkin cara Chris buat tu? Okey, bagus sekali pertanyaan ini, banyak sekali yang ditanyakan kepada saya juga.
Jadi buat rekan-rekan, buat kawan-kawan yang berada di mana pun berada, Singapura, Malaysia, dan Indonesia, jadi membuat sebuah bisnis itu berkembang bercabang-cabang itu sebenarnya tidaklah sulit ya. Yang paling penting adalah kalau dulu saya itu sempat membaca beberapa biografi dan dari orang-orang sukses di luar sana, dan saya sangat terkagum-kagum dengan yang namanya pohon, mereka membuat semacam pohon uang. Pohon uang, kita bisa bayangkan sebuah pohon ya, sebuah pohon dengan begitu banyak cabang-cabangnya, dan itu sebuah konsep yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini adalah konsep konglomerasi. Kalau di Indonesia itu orang cakap konglomerasi. Jadi hartawan-hartawan yang memiliki bisnis yang begitu besar, yang begitu banyak perusahaannya. Nah, dari situ sebenarnya saya mencontoh. Nah, lalu kemudian di tahun 98 itu saya belajar sebuah ilmu baru tentang namanya faktor kali. Nah, faktor kali ini ternyata adalah alat, sebuah tools untuk kita bisa menjadi sebuah perusahaan konglomerasi, big company dengan begitu banyak cabang-cabang. Faktor kali ini mungkin bisa saya jelaskan sedikit definisinya ya. Jadi menurut saya faktor kali itu adalah di mana seseorang dalam waktu yang sama, di mana satu orang dalam waktu yang sama bisa menghasilkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali lipat dibandingkan orang lain. Nah, ini sebuah ilmu yang saya dapat dan sangat mengena di pikiran saya pada waktu itu. Nah, kemudian tentu saya harus tahu bagaimana cara melakukan faktor kali ini semua dan bagaimana membangun sebuah konglomerasi. Nah, dari situ saya belajar, saya cari tahu, kemudian ternyata sangat mudah. Sangat mudah. Rahasianya apa? Rahasianya adalah, ini AA juga selalu bagi sama follower AA di FBA, saya tahu. Kita memulainya dari yang kecil dulu, dari satu dulu, lanjut kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau seperti Confucius pernah bilang, 1000 langkah itu dimulai dari langkah-langkah kecil. Nah, seperti itu. Jadi saya memulainya dari satu dulu. Saya mulai dari kecil dulu. Seperti laundry. Sekarang saya sudah develop lebih kurang sekitar 340-an sekian usaha laundry, usaha Dobi ya, dengan 121 franchising laundry di 17 cities in all over Indonesia. Dan itu saya mulainya dari hanya bermodal 500 Singapura dolar aja dulu pertama kali. Nah, berbekal dengan konsep dan pemikiran bahwa saya harus besar, tapi saya tidak boleh tergopoh-gopoh, tidak boleh terburu-buru, karena saya tahu pencapaian besar itu dimulai dari yang kecil-kecil, step by step. Jadi sebenarnya semua orang bisa lakukan. Masalahnya adalah banyak dari kita, dari wirausahawan, ketika sudah sukses di dalam satu bidang, katakanlah bisnis shop ya, toko, katakanlah toko pakaian. Masalahnya adalah ketika dia sukses di dalam sebuah toko pakaian, dia tidak berpikir untuk mengembangkan tokonya yang dari satu cawangan menjadi 2, 3, 4 dan menguasai at least kota. Kota itu apa ya? City tempat dia berada. Alih-alih justru mereka membuka bisnis baru karena berhasil di bisnis clothing umpamanya, kemudian mereka melihat kawan-kawan yang lain sukses dan get a lot of profit from other business, mereka memulai bisnis yang baru lagi, dan itu sebenarnya sebuah kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena memulai sebuah bisnis baru dibandingkan bisnis yang sudah kita miliki, itu tentu kita harus kembali ke titik nol lagi ya. Kita mesti belajar lagi, kita mesti membangun networking baru lagi, kita mesti memikirkan sebuah konsep baru lagi. Nah, ini banyak kesalahan yang dilakukan oleh kawan-kawan entrepreneur di luar sana. Jadi, jika ingin besar, jika ingin berkembang, maka lakukan dari yang
paling kecil aja. Karena bisnis besar itu kan dimulainya dari kecil. Kalau saya punya dobi, 1 cawangan saja, itu tentulah kelas ya. Tapi kalau AA tanya saya, Pak Kris ada berapa cawangan? Oh, saya ada 200 cawangan. Nah, itu baru best. Jadi itu AA. Betul. Jadi very point sebab ramai orang dia memang nak macam cepat lah Chris. Dia tak sabar, dia tak macam tak sabar, dia macam dia tak ini tak boleh dia tengok orang lain dia terus like nak buat benda tu. Ya dia lompat akhirnya dia tak ke mana-mana. Sebenarnya Chris, saya buat kesilapan tu dulu. Dulu masa saya nak macam cepat, saya pun buat macam-macam. 5 tahun saya buat 6 tahun tapi saya tak ke mana-mana. Kat situ je saya pusing balik. Sekejap buat ni, kejap buat tu, kejap buat ni. Sampailah saya cakap, cukuplah Bu. Stop. Dan kita buat satu. Dan baru saya nampak perjalanan tu. Jadi pada Abang Bu betul Chris cakap tu very tepat sekali Chris. Alright. Okay. Apakah nasihat Chris untuk mungkin yang macam nak mulakan perniagaan pada COVID ni. Pada zaman COVID ni. Apa nasihat Chris? Adakah ini masa yang baik untuk start atau masa yang tak baik ke macam mana? Okey, baik. Untuk masa COVID seperti sekarang ini, sebenarnya memang sebuah kondisi yang sangat sulit untuk kita memulai apapun bisnis. Tetapi kita bisa melakukan bisnis tanpa mengeluarkan modal apa ya? Mengeluarkan uang lah. Yep. Ya. Jadi inti dari sebuah bisnis itu kan sebenarnya kita ingin menghasilkan uang ya. Ingin menghasilkan uang. Nah, di saat seperti sekarang investing spend money for business not so good lah ya. Tidak terlalu tepat. Nah, tetapi di satu sisi lain kita harus juga menghasilkan uang. Kan gitu Nah, cara yang paling baik di masa seperti sekarang adalah kita coba join atau mendekat kepada kawan-kawan kita yang memiliki produk, yang memproduksi produk, yang menjual produk. Nah, kita datang kepada dia, kemudian kita tawarkan diri kita, hai kawan, saya nak buat seperti Anda buat, saya nak bantu, nak tolong jual produk Anda. Nah, itu yang paling best. Jadi kita tidak mesti spend money, but still can save our money dan can get money from people's product. Seperti itu yang sangat saya sarankan. Karena untuk sekarang saya sendiri juga kita setiap hari melakukan bermacam-macam cara berpromosi melalui fanpage, FB Ads, Google Ads dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, itu tidak terlalu bekerja dengan baik. Nah, saran saya, dalam kondisi COVID seperti sekarang, don't spend your money, just spend your quota, your internet ya, dan terus post something you can sell, which you can get from others, from other people. I mean, so you don't have to spend your money, lose your money, but you still can earn some money for your own. Okay. Alright, very good point. Sebab kadang-kadang dia nak berniaga bisnes, dia fikir aku tak ada produk, aku tak tahu nak jual apa, aku tak ada skill, aku tak ada itu, tak ada ni. Tapi sebenarnya masa sekarang ramai orang yang ada produk. Mungkin produk-produk yang berguna. Betul, produk-produk yang berguna, produk-produk yang mungkin kita macam boleh tengok macam orang sekarang, keadaan COVID sekarang, ramai yang jual macam-macam. Kan, mask lah, sanitizer, whatever. Mungkin kita boleh start dengan benda tu. Mungkin walaupun kita tak ada, kita start dengan benda yang ada untuk kita get the knowledge, get the experience sebelum kita fikir betul-betul apa nak buat. Betul lah Chris, Boleh macam tu? Betul. Dan that's the way, very smart way ya. Very smart way. If you want to start your own business, if you want to get a little bit money for your own, itu best way lah. Okay, alright. Kita bisa dapat duit dari commission dan kita bisa dapat ilmu. Yes. Paling penting ilmunya. Betul. Dan seperti banyak orang cakap sekarang, business is not about product, not about service ya. Kalau menurut saya, business di era sekarang is about marketing.
Marketing. If you have a marketing system, marketing concept, and then you can make money and build your own business Right. step by step. Right. Itu yang paling penting. Okay, alright. Marketing, especially digital marketing sekarang dalam digital macam Digital kita buat marketing. sekarang ni kan. Macam kita Ya, boleh ya. kalau boleh buat everyday, buat FB live ke, like buat whatever untuk just like take advantage from what's going on. Alright. Okay, thank you Chris. Saya harap semua dapatlah sedikit sebanyak yang saya rasa poin-poin yang saya rasa penting untuk kita macam like take note antaranya like start small, jangan terburu-buru start banyak, mungkin ada duit lebih pun tak payah nak start dengan duit yang banyak. Kedua, jangan cuba buat banyak benda, fokus pada satu dulu dan kembangkan satu persatu. Ketiga adalah start dengan mungkin produk online. Kalau kita tak ada produk, kita tak tahu nak buat apa, start dengan jual benda orang lain. Jadi itulah antara yang like yang saya dapat sendiri daripada Chris. Okey. Chris, sebentar lagi kita akan ada sedikit soal jawab, alright, bersama dengan Chris sebentar lagi. Jadi saya akan jumpa Chris sekejap je lagi di luar di backstage. Dan ada tak apa-apa kata-kata terakhir untuk FB live punya like sesiapa yang melihat dekat sini? Okey, buat siapapun yang melihat dekat sini, siapapun yang sudah follow Abang Abu Mekanik Uang ya. Ini sebuah akun fanpage yang sangat beruntung kita memiliki, karena dengan fanpage, dengan online kalian bisa belajar salah satunya di fanpage Abang Abu Mekanik Uang. Dan banyak sekali saya lihat, saya perhatikan di fanpage Abang Abu ini, salah satunya itu tempat kita bisa belajar dan memiliki pengetahuan-pengetahuan baru, tidak hanya dari satu orang tetapi dari banyak puluh orang yang Abang Abu hadirkan. Nah, itu saja. Dari Abang Abu satu orang sendiri pun kalian bisa dapat banyak ilmu dari sana. InsyaAllah. Alright, thank you. Kita akan jumpa sekejap lagi di belakang sana. Alright. Okay, itulah dia. Itulah dia daripada Indonesia Icon kita hari ini, dan esok saya akan bawa ikon daripada Norway pula, insyaAllah. Alright, jadi saya nak anda buat benda ni, alright. Cuba tulis apa yang Chris cakap dan cuba fikir kan. Sebab apa yang dibagi tahu, mungkin ada yang nak buat berniaga tapi dia tak tahu apa nak buat. Mungkin ada yang nak buat berniaga tak, dia cakap aku dah tak ada kerja, tak ada income, tak ada apa, nak buat kerja, nak buat berniaga tapi aku tak tahu nak buat apa. Inilah masanya kita boleh cari rakan-rakan kita yang mungkin ada produk-produk yang untuk kita boleh mulakan secara kecil-kecilan. Jadi itu sajalah untuk anda semua yang berada di sini, insyaAllah. Alright. Kami akan berada di luar belakang sana untuk sesi soal jawab, dan sesi ni adalah sesi yang paling menarik dan paling best. Jadi kalau anda juga ingin bersama dalam sesi ni dengan speaker-speaker dan ikon-ikon yang akan Abang Abu bawa seterusnya sehingga 11 hari bulan, anda boleh DM saya, alright? So itu sajalah untuk anda yang berada di FB, dan jangan lupa untuk bersama dengan Abang Abu dalam ilmu wang dunia akhirat pada 9 pagi hingga 10 petang setiap hari, alright, di tempat yang sama, alright, dan juga malam boleh kita berjumpa untuk sembang santai, tanya soal apa saja kita jawab, alright. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi esok dengan satu lagi ikon yang saya akan bawa daripada Norway, alright. Best